di sini B1 itu kan tahun 2025, sama juga B1 tahun 2025. Jadi 1 itu artinya tanggal 1 bulan 1. Berarti anggap sajalah dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Oke, selamat datang kembali di channel Guido Formula. Kali ini kita akan melanjutkan untuk ke seri 14 terkait dengan tutorial personal budget. Oke, sebelumnya kita sudah membuat yang namanya RC masuk. Oke, jadi RC masuk ini untuk report pemasukan dengan melibatkan rentang. Ada 12 bulan, yang mana ini disetting langsung dari dashboard. Di sini kan ada 12 bulan, 7 hari, 30 hari, 90 hari, 6 bulan. Bisa juga acuannya berdasarkan bulan dan tahun. Ini seandainya kita hapus, ini bulannya kita ubah ke bulan Oktober, bulan ini, lalu tahunnya kita ubah ke 2025. Sekarang kita kembali ke sheet RC masuk. Untuk di bulan Oktober 2025 pemasukan itu tertulis kosong atau tidak ada menampilkan sama sekali, karena yang seperti kita tahu bahwa untuk pemasukan pada contoh di TR masuk kita lihat apakah ada di bulan 10, ternyata di transaksi masuk itu hanya ada di bulan 8 dan bulan 9. Maka otomatis dari menampilkan data dari bulan Oktober, maksudnya dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober nanti itu tidak ada, kecuali ini kita ubah ke bulan September. Kita lihat lagi, nah di sini ada tertera, ini kategorinya bonus dapat 500.000, alokasinya berarti tentu 100% dari total keseluruhan. Nah, ini kan untuk report pemasukan. Sekarang video kali ini kita akan buat satu RC lagi, yaitu RC keluar. Nah, jadi RC keluar itu untuk mengelompokkan sejumlah pengeluaran dari TR keluar. Nah, di sini. Oke, langsung saja kita buat. Jadi acuannya masih tetap ya, dari file personal budget yang sudah saya lampirkan di kolom deskripsi. Oke, kita buat. Oke, RC keluar sudah. Sekarang kita cek di sini terkait dengan headernya, kita samain saja. RC keluar. Nah, di sini. Oke, sebelumnya agar lebih untuk mempercepat pembuatan, ini kita copy saja karena ya kurang lebih sama. Nanti pun induknya tetap dari dashboard. Nah. Oke. Jadi perlu kalian ketahui di sini ya, untuk pengaturan bulan dan tahun itu kontrolnya ada di dashboard ya. Oke, kenapa di dashboard? Itu agar nanti satu untuk semua satu pintu. Karena nanti ada beberapa RC yang tidak bisa kita track menggunakan ini. Seperti pinjaman nanti itu agak tricky. Bisa sih kalau menggunakan ini Google Script. Kemarin ini kita fokusnya menggunakan rumus ataupun function yang ada di spreadsheet ya, ataupun di Google Sheet sekarang. Sekarang kita fokus ke RC keluar. Di sini sudah kita copy. Lalu untuk headernya di sini kita copy saja untuk report pengeluaran, berarti di A3. Oke. Sekarang itu untuk total langsung saja di A4. Ini kita perbaiki dulu di sebelah kanan. Oke, lalu di A6 itu ada kategori. Ini kita copy saja. Nah, oke, sekarang sudah lumayan oke. Lanjut kita melakukan dengan yang namanya indeks. Nah, indeks itu kita langsung mengambil semua kategori yang sudah kita tuliskan di setup kategori. Jadi seperti ini, kita masukin rumusnya, langsung saja kita indeks semua. Kita pilih untuk function index, lalu kita beranjak ke setup kategori. Kategori pengeluaran itu berada di C2. Oke, berarti C2 sampai C1000. Agar kenapa saya gunakan C1000? Karena nanti ketika kita ada menambahkan satu atau dua kategori baru, itu dia langsung terindeks otomatis juga di kolom RC keluarnya nanti. Jadi tidak perlu kalian tambahkan satu, ubah lagi rumusnya, tambah satu, ubah lagi. Jadi untuk cari aman langsung saja indekskan semuanya. Ini sebenarnya tidak perlu diabsolutkan, cuman saya sudah terbiasa untuk melakukan absolut ketimbang yang relatif. Oke, langsung saja tutup kurung, enter.
Oke, langsung sudah terindeks otomatis. Sekarang subtotal. Nah, subtotal ini sama dengan seperti ini. Hanya saja untuk tujuan sheetnya itu berbeda. Nih, kalau ini kan fokusnya masih sorry, maksudnya di sini. Kita pindah ke RC masuk di sini. Nah, ini RC masuk, kita cek. Nah, di sini kan untuk sum if S-nya kita mengambil jumlah dari TR masuk. Juga kriterianya juga dari TR masuk. Nah, kalau yang di RC keluar itu fokusnya ke TR keluar. Oke. Sekarang kita lanjut, kita copy saja yang di sini di file yang sudah saya lampirkan di kolom deskripsi. Langsung saja Ctrl A, kita copy. Nanti kita setting sedikit, kita sesuaikan dengan dengan kolom-kolom yang terbaru. Oke. Pastikan di sini udah ada itunya ya, hintnya udah ada 50.000 ada tag di bulan September. Oke, jadi ini saya jelaskan dulu. Ini saya coba jelaskan, kita bacanya dari kanan. Oke, anggap saja ini kalian sudah tahu ya, jika A70, A7 itu kan yang di sini. Karena data pertama itu dimulai dari 7, dari baris ke-7. Karena yang baris ke-6 ini kan itu header dari tabel ini. Oke, jadi A70 maka jadikan string kosong. Jika tidak kosong, kita libatkan if error. Nah, langsung saja di dalam if error, jika terdapat value yang ada ataupun yang benar, if s-nya langsung dimasukin. F1 itu di sini di bagian rentang. Jika itu terpilih semua atau memilih semua, lalu lakukan sum if s yang berdasarkan kriteria dari TR keluar ini. TR keluar itu dari D3 sampai D1000. Itu harus sama dengan yang di sini, yang di A7. Jika sama maksudnya. Jika kriteria D3 sampai D1000 ada yang sama dengan A7, berarti ini kan belanja. Nah, maka nanti di sini bakal nampilkan yang total dari belanja selama di bulan September. Nah, maksudnya bukan di bulan September ya, maksudnya di semua itu seluruh dari waktu ataupun dari yang sudah kita gunakan di spreadsheet semua. Kalau yang ini itu D1 itu di bulan. Jadi misalnya itu sama juga semua, misalnya tahun 2025 ataupun itu juga masih sama. Dari sini ini kan berarti kan kita mengetracknya langsung dari rentang tanggal. Oke. Ini TR keluar A3 sampai A1000 itu adalah tanggal transaksi, di mana sini harus kurang dari sama dengan bulan 12 sampai tanggal 31. Sedangkan di sini itu yang tanggalnya juga lebih sama dengan B1 itu di sini. B1 itu kan tahun 2025, sama juga B1 tahun 2025. Jadi 1 itu artinya tanggal 1 bulan 1. Berarti anggap saja lah dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Jadi ini untuk nge-track semua dalam 1 tahun, berarti 12 bulan. Nah, sini kuncinya di sini. Nah, kalau yang ini 12 bulannya berdasarkan F1. 12 bulan ini bukan berarti langsung flat Januari Desember, bukan, tapi rentang 12 bulan itu anggap saja sekarang itu tanggal 22 Oktober. Nah, 12 bulan yang lalu dari 22 Oktober itu kan berarti sekitar tanggal 21 Oktober 2024. Nah, jadi memang 12 bulan. Jadi sama di sini tetap melakukan dari kriteria rentang ini ya, tanggal A3 itu kan rentang tanggal yang sama tadi. Di sini kurang menggunakan function eomon, lalu di dalamnya ada today itu kan hari ini, dihitung per tanggal hari ini kita buka sampai dikurangi dengan 12 bulan sebelumnya, lalu di plus 1 kan, karena kalau 12 bulan dari tanggal 20 Oktober itu kan 21 Oktober 2024, di plus 1 kan jadi 22 Oktober 2024. Nah, lalu di sini juga harus kurang dari sekarang tuh. Nah, sedangkan yang di sini ini kriteria D3 sampai D1000 itu jika sama dengan ada yang di A7, berarti dia hanya mencari yang di kolom belanjanya saja. Yang selama 12 bulan terakhir ini apakah kategori belanja itu ada sejumlah pengeluaran atau berapa pengeluaran tersebut, hanya untuk yang di kategori belanja. Seandainya kita drag lagi ke bawah, berarti kita fokusnya ke A8 karena di drag lagi berarti A9, terus sampai A10 sampai A1000, tergantung dari banyaknya kategori yang kalian indeks ke sini. Nah, itu sama juga berlaku dengan yang 6 bulan, berarti nge-track ke 6 bulan ke belakang, 90 hari juga sama, hanya berbeda ini functionnya. Tuh, di sini tidak menggunakan eomon tapi langsung menggunakan function today, langsung dikurang 90. Oke,
lebih dari atau kurang dari 90. Kalau di sini kan minus 90. Lalu kurang dari sekarang. 30 hari juga sama. Di sini minus 30. 7 hari juga sama, menggunakan today juga. Untuk kriterianya sama juga. Lalu untuk yang true ini adalah untuk masing-masing bulan. Jadi di sini tetap kriterianya dari D3. Untuk jika sama dengan yang di A7 berarti dicari, lalu dicari lagi menggunakan rentang tanggal. Misalnya di sini, ini kan contoh nih September sama 2025. Jadi dia hanya mencari kategori belanja ini apakah ada pengeluaran di bulan September di tahun 2025. Nah, seperti itu. Lebih dari sama dengan di sini B1 itu 2025, lalu di dalamnya ada function month itu D1. D1 itu di sini, anggaplah September kan, September berarti di tanggal 1 September. Lalu nanti diurut, maksudnya direntang dengan tanggal juga di sini, eomon juga, tetap function eomon, di dalamnya ada date itu B1. Nah, B1 itu tahun, lalu ada month-nya lagi, function month, untuk B1-nya September. Oke. Jadi tetap sama, nanti kalau di bulan Oktober juga begitu, bulan Agustus juga begitu. Jadi untuk mengecek selama 1 bulan tersebut di tahun bersangkutan. Oke. Sedangkan if errornya tadi, jika ada data yang keliru, maksudnya data yang tidak available, tapi harus diisi, itu jadikan 0. Agar tidak ada menuliskan atau menampakkan error di sheet tersebut atau di kolom tersebut. Nah, sini mungkin kalian sudah paham ya. Nanti bisa diulangi untuk membaca dari rumus ini. Kita enter. Sebelumnya kita langsung copy saja, lalu Ctrl Shift panah bawah, lalu tekan Ctrl D untuk melibatkan ke semua baris. Sudah Ctrl D, sebelum kita kembali ke atas, kita ubah dulu formatnya menjadi Indonesia Rupiah. Lalu kembali ke atas. Nah, sekarang kita tutup dulu di sini rumusnya. Ini kan sudah ya. Sudah ada 50.000 di bulan September. Sekarang kalau saya ubah pakai rentang, ini kita hapus dulu bulan September, ini kita kosongkan. Kita lihat apa yang terjadi, tuh kosong, berarti tidak ada data yang ini ya, yang non available ataupun data yang error. Sekarang kita ubah rentangnya jadi 6 bulan terakhir. Kita cek, bisa keluar, tuh sudah ada belanja, ada kategori elektronik itu 97.000, lalu perumahan itu 950.000. Oke, sekarang alokasi ini sederhana, ini hanya pembagian dari total sehingga dapat menghasilkan persentase dari masing-masing alokasi. Langsung saja kita copy di sini, pakai A7, tetap A70 dengan string kosong, lalu if error dilibatkan lagi, lalu B7 itu di sini nilai dari subtotalnya B7 itu dibagi dengan B4. B4 ini belum kita isi, tapi kita enter dulu, apa? Ini pasti kosong hasilnya, karena ini masih kosong. Ini seandainya kita coba akali 500.000. Tuh langsung berisi 0,1. Kenapa 0,1? Kenapa tidak persen? Karena belum kita ubah formatnya menjadi persen. Kita ubah dulu, jadikan persen. Oke. Nah, 10%. Berarti 50.000 ini seandainya totalnya 500.000, berarti ya alokasinya 10%, belanja ini 10%. Oke, sekarang ini kita ubah, kita menggunakan angka real. Kalau angka real itu berarti kita gunakan langsung sum. Dari sini B7 sampai B1000. Oke, kenapa menggunakan B1000? Karena nanti kedepannya kita tidak tahu apakah bakal menambahkan kategori. Kalau menambah kategori otomatis ada subtotal baru. Nah, kalau kita pakai B7 sampai B29, seandainya nanti ada indeksan baru atau kategori baru, misalnya ada 100.000, berarti 100.000 nanti diabaikan dengan sum tersebut. Nah, kalau diabaikan mungkin pasti ada kekeliruan dalam pentotalan, berarti nanti juga bakal kacau untuk perhitungan yang lain-lainnya. Oke, itu saya patutkan untuk menggunakan dari sumnya itu B7 sampai B1000, lalu tutup kurung, enter. Nah, jadi di sini kan jelas ada 1.097.500. Sekarang kita merge dulu biar rapi sedikit, lalu kita kirikan. Nah, oke, sekarang ini kita Ctrl C dulu, kita terapkan ke semua sheet bawah, maksudnya ke baris-baris bawah. Ctrl D, kita pastikan formatnya sudah dalam keadaan persen. Sekali lagi, oke, kita balik ke atas, itu sudah persen. Nah, sebenarnya persen ini bisa kok diubah jadi 1 digit tuh, cuman saya nggak mau, saya suka pakai 2 digit.
Jadi 4, sekian itu ketahuan. Oke. Jadi yang tertinggi ini tetap dari perumahan, alokasinya karena 86% pengeluarannya untuk dari 6 bulan terakhir ini. Perumahan yang paling tinggi menggunakan budget kita atau budget pribadi di sini 86,56%. Nah, oke, jadi untuk RC keluar ini sudah selesai. Nanti bakal ada kita menambahkan lagi ada RC pinjaman di sini. Nah, di RC pinjaman ini juga tetap masih menggunakan rentang. Oke. Pinjaman ini kan ya kita yang meminjam ke pinjam segala platform pinjaman online dan lain-lainnya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai di tahap ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon bantuannya untuk mensupport channel ini dengan melakukan like dan subscribe. Mau yang ada pertanyaan ataupun request materi ataupun request spreadsheet apapun itu bisa cantumkan ke kolom komentar, DM atau email saya langsung. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.